Astaghfirullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hurum maqsuratun fil khiyam, bidadari-bidadari yang jelita, putih, bersih dan dipingit berada dalam kemah-kemah surga. Surah Ar-Rahman ayat 72. Kemudian Nabi SAW bersabda, inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin tuluha sittuna mila lil mu'mini fiha ahlun yatufu alaihim al mu'minu fala yara ba'duhum ba'da. Sesungguhnya orang-orang yang beriman di sorga kelak memiliki sebuah kemah yang terbuat dari satu mutiara yang berongga atau berlubang yang panjangnya 60 mil. Di dalamnya orang yang beriman itu memiliki istri-istri yang apabila dia menggilir mereka, maka masing-masing mereka tidak dapat melihat sebagian yang lainnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini pengarang menjelaskan kepada kita di antara keindahan sorga itu adanya kemah-kemah yang dipersiapkan oleh Allah untuk penduduk sorga. Dan kemah ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwa kemah ini adalah kemah yang sangat indah sekali, yang terletak di pinggir-pinggir sungai-sungai sorga. Jadi kemah itu terdapat di pinggir-pinggir sungai sorga. Dan kemah ini bukan seperti di dunia, pakai parasut, pakai kain, pakai terpal gitu ya, nggak ada. Surga nggak ada terpal, Bu. Jadi kemahnya itu betul-betul terbuat daripada lu'lu'atin, daripada mutiara. Lah mutiara ini berbentuk kubah. Ya kemah kan macam kubah begini kan. Kemah kan kayak gini ya. Karena dalamnya ada rongga, ada lubang. Artinya bahwa sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tahulah kesukaan kita itu di dunia. Kadang kalau ibu penat dengan banyaknya masalah dunia, ibu jalan dengan suami dan keluarga ke tepi pantai. Kemudian di situ kalau yang punya duit ya sewa gubuk kan itu ya. Kalau yang bawa kemah-kemahan dari rumah ya buat kemah di situ. Ya untuk sesaat mungkin di pantai itu serasa semua masalah bisa diselesaikan. Walaupun pulang itu bulat lagi kan. Tapi kan minimalnya di dunia saja ada tempat-tempat refreshing seperti itu. Masa di sorga tidak? Ya jelas di sorga lebih ada lagi. Tapi di sini kita tahu bahwa Allah itu paham kesukaan kita. Makanya kemah itu diletakkan di tepi-tepi pantai itu, di tepi-tepi sungai-sungai sorga. Sungainya saja indah, bukan kayak sungai yang di pinggir jalan itu bau. Buat kemah di situ pun tak mau juga kita duduk di situ. Jadi taman-taman sorga itu kemah-kemah itu memang di sekitar taman sorga, kemudian di pinggir sungai asik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di sini ada faedah bahwa ketika Nabi SAW mengatakan tuluhas sittuna milan, bahwa kemah ini memiliki panjang sampai 60 mil, ma'ruf ya mil ya. Menunjukkan bahwa kemahnya ini kemah besar. Jadi lebih lapang kan gitu. Orang kalau buat bangunan saja Bu, pasti pengen besar. Ibu beli tanah 1 kapling, kalau bisa tuh dihabiskan tuh tanah itu untuk bangunan. Nggak mau disisakan untuk taman depan atau belakang kan. Karena memang keinginan manusia itu maunya masuk rumah itu luas gitu ya. Jadi kemahnya saja seluas ini, dan itu tertutup dengan mutiara.
Dari sini ada faedah tentang apa? Dalilun ala idhami wasiatil jannah, bahwa surga itu besar dan juga luas, kemahnya saja sebesar itu, sampai 60 mil panjangnya. Kemudian juga ada faedah di sini tentang isbatu tafawutil jannati fima baina darajatiha, bahwa surga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatannya, dan itu disesuaikan dengan amalan kita di dunia. Makin banyak beramal, ya tentu kualitas kemahnya juga semakin indah, semakin baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di sini ada bayanu idhami khalqillahi fil jannah, haitsu yatamatta'ul mu'minu bimadhahirin bahiratin minan na'imil mukim. Dalam hadis ini juga ada keterangan tentang besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atau makhluk Allah yang ada di sorga. Dengan itulah seorang mukmin bisa bersenang-senang dengan pemandangan dan fasilitas yang tampak, dan nikmatnya akan senantiasa terus dan tidak terputus. Kalau kemah di dunia kita biarkan, lama-lama rusak kan, kena angin, kena hujan, kadang sobek terpalnya dan begitu seterusnya. Tapi di sorga ini nikmatnya bertambah. Kemah itu bukan makin hari makin jelek, makin bagus dan makin indah. Karena sifat sorga itu kenikmatannya bertambah, bukan berkurang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah kemah ini dia bukan kamar yang kita ceritakan kemarin, dan bukan juga istana, tidak. Ini tempat santai. Kemah ini tempat santai yang berada di tepian sungai-sungai sorga yang sangat indah. Jadi jangan dipahami jangan-jangan maksudnya kemah di sini kamar yang sudah kita jelaskan minggu yang lalu, tidak. Jadi ini beda. Jadi kemah sendiri, kemudian kamar-kamar indah yang di atas istana sendiri, ataupun istana itu sendiri berbeda. Dari sini kita tahu bahwa fasilitas untuk kesenangan manusia itu lengkap di sorga. Apapun yang kita alami di dunia untuk menyenangkan hati, semua ada di sorga. Bahkan lebih daripada apa yang ada di dunia. Boleh jadi di sorga ada, di dunia tak ada. Tapi yang ada di dunia sudah barang tentu sudah ada di sorga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika memberikan catatan kepada ayat surah Ar-Rahman 72, hurum maksuratun fil khiyam, bidadari-bidadari yang jelita putih bersih dipingit dalam kemah-kemah di sorga itu. Jadi beliau mengatakan kemah ini laha alfu babin min zahabin, dia memiliki 1000 pintu dari emas. Jadi kemahnya itu kan sekitar panjangnya 60 mil kan, panjang 60 mil itu. Lah kemah ini bisa masuk dari mana saja karena banyak pintunya. Kata beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, walaha alfu babin minadz zahab, dia memiliki 1000 pintu dari emas. Kemudian dia mengatakan yadkhulu alaihi min kulli babin minha malakut bihadiyati min indillah, pada tiap-tiap pintu itu akan datang malaikat menemui ibu dan juga pasangan ibu yang ada di kemah itu. Masing-masing malaikat bawa hadiah dari Allah. Entah hadiahnya apa, yang jelas bawa hadiah. Makanya kayak orang nikahan tuh bukan, kan biasanya ibu datang bawa hadiah, bawa kado lah bahasa kitanya kan.
supaya untuk menyenangkan lagi kedua mempelai. Sebab kalau tidak ada kado sedih kali itu, nggak balik modalnya katanya. Tapi kalau seandainya diberi hadiah kan senang Bu dikasih hadiah. Ibu dalam rumah saja kalau tiap hari tetangga ngasih hadiah kan senang. Ini menunjukkan bahwa bagaimana para malaikat ini memuliakan orang-orang yang ada di kemah itu dari orang-orang yang beriman. Mereka ngirim hadiah dari Allah. Luar biasa, ya. Dan malaikat ini masuk dari semua pintu. Kemudian di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yatufu alaihimul mu'min fiha ahlun, lil mu'mini fiha ahlun. Bagi orang-orang yang beriman ada ahlun. Ahlun ini jama daripada ahlun. Ahlun jamanya ahlun, artinya pasangan-pasangan. Dan di sorga itu walaupun suami ibu nanti pasangannya banyak, nggak mungkin ibu cemburu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala katakan wa naza'na ma fi sudurihim min wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwan. Kami cabut pada dada-dada penduduk sorga itu semua penyakit hati. Tidak ada di sorga itu penyakit hati. Di dunia saja suami ibu tak poligami, cuman ada SMS nyasar. Itu udah perang dunia keberapa, ya. Karena cemburunya luar biasa. Tapi di sorga nggak ada gitu-gituan, karena memang kesenangannya juga berbeda. Kesenangan bagi para suami berbeda, kesenangan bagi para istri juga berbeda. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini hebatnya adalah lihat bagaimana adab penduduk sorga itu. Di mana Rasul mengatakan fala yara ba'duhum ba'dha. Masing-masing mereka tidak melihat sebagian yang lainnya. Walaupun di sorga itu sebenarnya tidak ada cemburu-cemburuan kan, karena sudah dicabut gitu ya, sifat cemburu itu sudah tidak ada. Tetapi sebagai menghargai pasangan satu dengan yang lainnya, tetap saja tidak tahu, ya, bidadari satu dengan bidadari yang lain itu tidak tahu apa yang dilakukan pasangannya, sehingga seolah-olah ya pasangan itu milik dia saja. Karena ketika dia berhubungan dengan yang lain, tidak tahu, ibu tidak tahu apa yang dilakukan suami. Itu hebatnya di sorga itu. Jadi nggak merasa bahwa suami itu berpoligami, karena tidak ada yang tahu. Kalau di dunia kan nggak bisa, ya pasti tahu, karena GPS-nya ditaruh di handphone suami, tahu ini suami di mana. Dan ini termasuk apa namanya adab penduduk sorga. Bagaimana penduduk sorga itu mencontohkan adab akhlak yang luar biasa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini kalau bicara tentang sifat kemah-kemah penduduk sorga. Kita masuk pada poin yang ke-8. Pasar sorga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di sini, inna fil jannati la suqa ya'tunaha kulla jum'atin. Sesungguhnya di sorga itu ada sebuah pasar yang didatangi oleh para penduduknya setiap hari Jumat. Fatahubbu rihus shimal fatahsu fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdaduna husnan wa jamalan. Ketika mereka hendak pulang dari pasar itu, tiba-tiba datang angin dari arah utara, berhembus dan menerpa wajah-wajah penduduk sorga dan pakaian-pakaian mereka, sehingga menjadikan mereka bertambah indah dan juga bertambah tampan. Fayarji'una ila ahlihim, maka mereka kembali kepada keluarga mereka. Waqad izdadu husnan wa jamala. Mereka sudah makin bertambah
ketampanannya dan keindahannya. Fayaqulu lahum ahlun, ketika mereka sampai di istana disambut oleh istri-istrinya, pasangan-pasangannya. Kemudian pasangan-pasangan mereka mengatakan, wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamala. Demi Allah, sungguh kalian semakin bertambah bagus dan tampan setelah meninggalkan kami. Fayaquluna, maka para suami yang baru datang ke rumah ini memandang istrinya juga, wa antum wallah laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamala. Demi Allah, sungguh kalian juga semakin bertambah cantik, bertambah indah, bertambah baik setelah kami tinggalkan. Kemudian juga hadis yang kedua, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, yaqulu ahlul jannati intaliqu ila suqi fayantalikuna ila kathbanil miski fa idza rajau ila azwajihim qalu inna la najidu lakunna rihan ma kanat lakunna qala fayakulna walaqad raja'tum birihin ma kanat lakum idza kharajtum min indina. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan, penduduk surga berkata, pergilah kalian ke pasar. Maksudnya istri-istrinya ngomong sama suaminya, pergilah kau ke pasar sana. Ya. Kalau istri sekarang ini terbalik, abang di rumah, saya ke pasar. Ya. Uangnya aja keluarkan. Mereka pun pergi menuju daratan Misk. Ketika mereka kembali kepada istri-istri mereka, mereka berkata, sungguh kami benar-benar mencium bau harum dari diri kalian yang sebelumnya kalian tidak miliki, yang sebelumnya kalian tidak miliki. Mereka pun menjawab, sungguh kalian juga wahai para istri telah kembali dengan membawa bau harum yang sebelumnya tidak ada pada diri kalian sebelum kami pergi meninggalkan kalian. Dari sini ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keindahan sorga, di sorga itu ada pasar-pasar. Pasar ini kalau melihat definisinya, Bu, pasar ini kalau melihat definisinya sebagaimana dinyatakan oleh Imam Mubarak Furi rahimahullahu taala dalam Tuhfatul Ahwadi. Jadi sumiyat as-suq suqa, dikatakan dalam bahasa Arab kan pasar itu suq, sin waw qaf, suq. Kenapa disebut suq? Li'anna tijarata tajlibu ilaiha wal mabi'atu saku nahwaha wal muradu al-'ir. Tusaku nahwaha wal muradul 'ir. Jadi pasar dinamakan suk dalam bahasa Arab itu. Suk itu artinya menggiring, Bu. Suk itu artinya menggiring dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arabnya suk. Lah kenapa kok pasar disebut suk, menggiring? Ya. Dikarenakan para pedagang itu digiring masuk ke dalamnya. Dan barang-barang dagangannya beserta kafilahnya itu digiring untuk masuk ke dalamnya. Makanya kemudian disebut pasar, itu bahasa Arabnya suq, karena para pedagangnya, barang-barangnya, unta-untanya, pokoknya kalau sekarang ya mobil-mobilnya, angkutan-angkutannya semua digiring ke dalam tempat itu. Makanya disebut suq dalam bahasa Arab karena semua para pedagang digiring masuk ke dalam pasar itu. Dan juga dijelaskan para ulama yang lain, dikatakan suq ini karena memang tempat jual beli. Karena manusia itu digiring ke dalam satu tempat itu untuk melakukan transaksi jual beli. Itu asal daripada kata pasar sebenarnya. Jadi pasar itu tempat jual beli, ya, karena manusia digiring untuk masuk di situ. Tetapi pasar di sorga itu bukan untuk jual beli, karena di sorga itu tidak ada jual beli. Jadi di sorga itu tidak ada orang yang menjual, tidak ada orang yang membeli, gitu ya.
Lalu apa tujuan mereka kemudian datang ke pasar itu? Apa tujuan mereka kok bisa datang ke pasar? Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian para ulama menjelaskan bahwa orang-orang yang datang ke pasar ini khusus laki-laki, perempuan nggak masuk. Jadi di sorga itu tidak ada perempuan masuk pasar, karena konteksnya hadis ini, konteks bapak-bapak di sini. Perempuan ya mereka saling berkunjung dari satu rumah ke rumah lainnya. Jadi kalau laki-laki berjumpa dengan kawan-kawannya di pasar, tapi kalau perempuan berjumpa dengan kawan-kawannya ya berkunjung dari satu istana ke istana lainnya. Ya kayak kita juga lah di sini Bu ya. Kalau saya ini kan ada mau ketemu kawan pasti di mana? Warung kopi. Nah itu ya. Kalau bapak-bapak kan mesti warung kopi itu. Kalau ibu-ibu mau kunjung datanglah ke rumah. Nah, biarkan itu. Kurang lebih saja sebenarnya. Lah di sorga juga sama. Jadi yang ke pasar itu ya maksudnya karena ingin berjumpa dengan kawan, nostalgia lah, menceritakan kisah-kisah di dunia. Karena apa yang terjadi di dunia itu semua ibu akan ingat tuh. Semua akan ingat. Dan itu akan dibincangkan nanti itu kalau berjumpa dengan kawannya itu. Dulu saya di dunia loh, saya dulu di dunia begini-begini. Kata kawannya, oh iya. Lah bapak-bapak pun sama. Jadi mereka saling mengunjung, cuman kalau laki-laki ke pasar, kalau perempuan di rumah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah di antara fungsi daripada pasar sorga ini, di antara fungsi dari pasar sorga ini dijelaskan oleh fatwa Lajnah Daimah. Inna suqal jannati huwa makanul liqa' lil mu'minina ba'duhum li ba'din lizdiyadin na'imi bima yajidunahu min ladzatin. Jadi pasar di sorga adalah tempat bertemunya kaum muslimin satu dengan yang lainnya supaya bertambah kenikmatan mereka. Wa tahaddatsa ba'duhum li ba'din, kemudian saling berbincang-bincang satu dengan yang lainnya. Wa tadzaqarahum bima kana fid darid dunya, dan saling mengenang. Ya, dan saling mengenang. Wa tadzakuruhum bima kana fi darid dunya, dan saling mengenang apa yang terjadi di dunia. Ya, jadi fungsinya itu untuk menambah nikmat, kemudian juga ya ngobrol ngalur ngidul ngetan ngulon gitu. Kemudian juga mengenang kehidupan-kehidupan di dunia. Dan pasar ini senantiasa dibuka di hari Jumat. Tentu dunia, maksudnya di dunia hari Jumat, di akhirat bukan namanya hari Jumat, tetapi Yaumul Mazid, hari Mazid. Mazid itu tambahan nikmat. Di dunia disebut hari Jumat, tapi di sorga disebut Mazid, hari tambahan nikmat. Makanya Umar ibn Khattab radhiyallahu an, dia mengatakan, liqaul ikhwan jala'ul ahzan. Bertemu teman adalah salah satu penghilang kesulitan. Orang kalau sumpek di rumah, berjumpa dengan kawan, curhat dengan kawannya, Bu, agak ngeplong sedikit lah, walaupun kawannya kompor ya. Tapi kan kesulitan apa yang dalam hati itu kan terkemukakan kan itu. Adalah lawan ngomong. Jadi sedikit-sedikit kesulitannya bisa hilang. Taib ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali rahimahullahu taala sampai mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, la yamna'ahu suqud dunya an suqil akhirah wa aswaqul akhirati al masajid. Seyogianya keberadaan pasar di dunia ini
tidak menghalangi seseorang bekerja untuk mendatangi pasar akhirat. Dan apa itu pasar akhirat? Kata beliau, pasar akhirat adalah masjid. Maka jadilah pekerjaan yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ghazali ingin mengatakan, dengan kita mengetahui bahwa di sorga itu ada pasar, di dunia juga ada pasar. Kalau bisa, kalau kita masuk ke dalam pasar di dunia itu, jangan pula lupakan pasar di akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Layaknya kita berada di masjid, begitulah kita berada di pasar. Sampai-sampai para ulama salaf itu, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti Abdullah ibn Umar, kemudian Salim bin Umar, Muhammad ibn Wasi, dan banyaklah ulama salaf itu. Mereka itu datang ke pasar, Bu, itu bukan untuk belanja, bukan untuk membeli sesuatu atau hendak menjual sesuatu, tidak. Jadi mereka itu masuk ke pasar itu hanya ingin mendapatkan sejuta kebaikan dengan cara berdoa masuk keluar pasar. Jadi sengaja datang ke pasar, kemudian berdoa, keluar lagi. Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, barang siapa man dakhala suqa, barang siapa yang masuk ke pasar, faqala, dan dia berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah akan kataballahu lahu alfa hasanah, Allah akan mencatat 1.000.000 kebaikan, wa maha anhu alfa sayyi'ah, dan Allah akan menghapus 1.000.000 keburukan, wa rafa'a lahu alfa darajat, Allah akan angkat 1.000.000 derajat. Dalam riwayat, wa bana lahu baitan fil jannah, dan akan dibangunkan 1 istana di sorga. Pertanyaannya, ibu kalau masuk pasar doa enggak nih? Doa ini. Lihat nih para sahabat nih, masuk pasar bukan untuk jual beli, hanya untuk baca doa ini, masuk pasar keluar lagi. Seperti Abdullah ibn Umar, Muhammad ibn Wasi, Salim ibn Umar, dan yang lainnya. Cukup datang ke pasar, dia mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Keluar pasar, bayangkan 1.000.000 kebaikan ibu dapat, 1.000.000 kesalahan dihapuskan, 1.000.000 derajat ibu juga diangkat, dan Allah bangunkan pula 1 istana di sorga. Oh, luar biasa, Bu, ya. Tapi kalau muka-muka ibu nggak yakin saya masuk pasar baca doa. Apalagi udah kebayang mau dibeli kan, nanti keburu habis cepat-cepat katanya. Dan kalau seandainya setiap orang masuk pasar itu, di pintu pasar itu berdoa, mungkin berjubel di pintu dulu tuh. Berdoa dulu kayak orang masuk WC kan, Bu, berdoa di pintu pasar baru masuk. Tapi di sini faedahnya, intinya bahwa di dunia saja pasar itu ada kebaikan ditinjau dari segi agama kan, itu pahala besar. Belum lagi manfaat-manfaat duniawi lah di situ kan. Walaupun kita tidak meragukan bahwa pasar di dunia ini seburuk-buruk tempat, tapi bukan berarti tidak ada kebaikan di situ. Buktinya siapa yang berbaca doa saja pahalanya luar biasa. Tapi yang ingin saya katakan, pasar di sorga itu luar biasa, karena nggak ada kesibukan-kesibukan seperti pasar di dunia, jual beli, tawar, sumpah palsu, apa semua nggak ada kan itu. Memang murni pasar itu hanya digunakan untuk ngopi, ya, untuk ketemu kawan, untuk santai-santai. Yang luar biasanya adalah bukan itu, ketika pulang dari pasar itu yang luar biasa.
Karena di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila nih bapak-bapak yang di pasar surga itu pulang, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengutus angin dari arah utara. Angin itu membawa debu, kemudian akan menghampas wajah-wajah penduduk surga dan juga pakaiannya. Secara otomatis Bu, semua berubah. Mukanya berubah, badannya berubah, bajunya berubah. Betul-betul kayak keluar dari salon lah bahasa kita ini. Makin ganteng, makin maco, makin wah, makin macam-macam lah kan. Bahkan dalam riwayat, ada satu riwayat, walaupun sebagian ulama mengatakan riwayat ini kurang kuat alias lemah gitu ya, riwayat ini. Sebagaimana riwayat ini dilemahkan oleh Imam Ibnu Jauzi, kemudian Al-Mundhiri, dan juga Ahmad Syakir dan yang lainnya, di mana Nabi SAW mengatakan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, inna fil jannati lasuqan ma fiha syira'un wala bai'un illa suwara minar rijali wan nisa fa idza ishtahar rajul suratan dakhala fiha. Di sorga itu ada pasar, bukan untuk jual beli, tetapi di sorga itu ada surah, ada gambar laki-laki yang ganteng-ganteng itu. Jadi kalau saya ingin seperti dia Bu, nanti jadi kayak dia, itu maksudnya. Jadi kalau ibu ke mana ya, ke salon rambut ya, kalau laki-laki di salon rambut tuh ada gambar macam-macam rambut tuh. Oh kayak gini yang cepak, kayak gini kan. Tinggal ngomong aja sama tukang potong rambutnya kan. Buat rambut saya kayak gini. Nanti dicukur sama tukang cukur kan, nanti persis kayak gitu kan itu. Lah maksudnya seperti itu kurang lebih lah ininya ya. Logikanya. Jadi ada gambar laki-laki ganteng gitu. Tinggal nunjuk saya ingin seperti itu gitu. Langsung seperti itu. Temannya ibu nih pengen kayak siapa yang diidolakan ya, orangnya cantik, baik, ada pula gambarnya di situ. Saya kayak dia. Nanti berubah jadi dia. Luar biasa di surga ini. Sesuatu yang gak mustahil jadi mustahil. Kata para ulama, kalau seandainya hadis ini sahih, kata Al-Imam At-Tayyibi rahimahullahu taala, maka maknanya dua. Kata Imam At-Tayyibi yang dinukilkan di dalam kitab Al-Kashif an Haqa'iq As-Sunan Lit-Tayyibi. Makna yang pertama, seperti yang saya tadi jelaskan, nampak ada gambar yang cakep, yang indah, saya ingin seperti dia, langsung Allah bentuk seperti dia. Itu makna pertama. Atau makna yang kedua adalah maksudnya di pasar itu semua sudah tersedia segala macam perhiasan, segala macam pakaian, segala macam atribut-atribut, aksesoris-aksesoris yang biasa dipakai manusia untuk kecantikan dan ketampanan. Pamannya datang ke pasar tak bawa jam, pulang pula bawa jam. Tinggal milih, ya kan? Oh ini saya pengen baju yang ini, pengen celana yang ini, perhiasannya yang ini, kacamatanya yang ini, topinya yang ini, dan begitu seterusnya. Nggak usah beli, tinggal ngambil saja maksudnya. Malaikat sudah menyiapkan. Makanya ketika pulang kagetlah istrinya. Kok makin cakep kan gitu. Lalu bagaimana dengan istri? Istri kan tidak tertempa angin dari arah utara kan, karena tidak ikut ke pasar. Sebagian ulama menjelaskan, kenapa istri-istri di rumah juga kemudian menjadi cantik, menjadi indah lagi? Ulama mengkiaskan dengan sholat Jumat. Sebagaimana di hari Jumat itu bapak-bapak kan ke masjid, dan dia mendapatkan keutamaan sholat Jumat. Tapi istri sholat duhur di rumah, pahalanya sama dengan bapak-bapak ke masjid. Maka sama ketika kemudian penduduk sorga itu, laki-lakinya ke pasar, kemudian Allah hempaskan angin yang merubah badan mereka, maka perempuan diberikan kesempatan di rumah-rumah mereka mampu memandang wajah Allah. Dengan sebab memandang wajah Allah itulah maka merubah semua badan ibu-ibu itu. Setiap pekannya akan dirubah gitu.
Jadi makin cantik, makin segar, makin muda, dan begitu seterusnya. Dan itulah memang nggak masuk di akal. Iya, tapi memang surga nggak masuk di akal. Kalau ibu-ibu mau cantik itu kan harus merogoh uang banyak, Bu. Kalau uang sedikit mana bisa cantik kan ya. Jadi di sini kata para ulama seperti itu. Makanya wajar kalau seandainya ketika suaminya pulang, suaminya heran kepada istrinya, istrinya pula heran kepada suaminya, masing-masing heran di sini. Dan itu berlaku. Ya. Makanya ulama mengatakan nikmat surga itu yazdad wa yazdad, bertambah dan bertambah dan bertambah, tidak akan berkurang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini ketika para suami pulang, kemudian para istri memuji para suami, kemudian suami balik muji istrinya. Dan ini salah satu adab juga. Ada penduduk surga saling memuji. Itu maksudnya ya, suami istri itu saling memuji. Jangan satu memuji, satu pula tidak memuji. Satunya rajin kalau muji, satunya diam-diam aja kan itu. Lah penduduk surga mengajarkan adab seperti itu. Kemudian juga kalimat di sini adalah ketika para wanita memuji para suami dengan mengatakan kalian bertambah baik dan indah, maka para suami pun mengatakan demikian yang sama. Kalian ini makin indah, makin luar biasa. Ya, karena kalau kita melihat sifat-sifat wanita surga itu kan, Bu, kebanyakan yang disifatkan kan bidadari saja. Ibu-ibu kan nggak disifatkan. Kalaupun masuk surga kan nggak dijelaskan dalam Quran ataupun hadis wanita-wanita dunia yang masuk surga itu kayak apa. Yang banyak disifatkan dalam Al-Quran itu kan hanya sifat-sifat bidadari semuanya. Inilah yang ditanyakan oleh Ummu Salamah kepada Nabi SAW. Jadi Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, kenapa Al-Quran itu asik mensifati bidadari-bidadari saja? Lah kok kami penduduk dunia ini, wanita-wanita penduduk dunia yang masuk surga, kok tak ada sifat-sifat kayak bidadari itu? Dijelaskan dalam Quran itu, kok tidak ada? Maka Nabi SAW menjelaskan kepada Ummu Salamah bahwa wanita dunia kalau Allah takdirkan masuk ke dalam surga jauh lebih indah dibandingkan bidadari. Kalau yang tampak saja yang dikisahkan bidadari itu seindah itu, berarti yang tidak dikisahkan, maksudnya wanita-wanita dunia yang masuk ke dalam surga tentu akan lebih indah lagi, karena tabiat wanita itu malu untuk diceritakan, makanya disembunyikan. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa yang tersembunyi itu jauh lebih indah dibandingkan yang tampak. Min qurrati a'yun, dari mata-mata yang bisa menyejukkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini bicara soal pasar surga. Faedah hadis yang kita baca ini, yang pertama faedahnya adalah di sini bahwa anna na'imal jannati la yazalu fi ziyadatin abada, bahwa seluruh kenikmatan di surga itu tidak akan berkurang sedikit pun, bahkan bertambah dan bertambah. Jadi kalau seandainya ibu nih minum jus, hari ini jus jeruk, kemudian ibu minum, oh segar enak, besok jus jeruk lagi, rasanya jauh lebih enak dari kemarin, lusanya jus jeruk lagi, lebih enak lagi dari kemarin. Begitu, makin hari itu makin enak gitu maksudnya. Makan juga sama, walaupun sama lauknya nih, tapi makin hari itu rasanya beda. Tidak ada pernah satu hari dengan hari berikutnya rasanya sama. Justru yang ada makin lezat dan begitu seterusnya. Jadi sifat nikmat surga itu bertambah setiap harinya, dan itu menyelisih nikmat yang ada di dunia. Nikmat yang ada di dunia, terkadang dulu makanan yang ibu suka, setelah ibu tua kadang-kadang tidak suka tuh. Dulu anak saya Humairah tuh masih kecil-kecil, Bu, dibawa makan di food court tuh, wow, sama gonggong tuh luar biasa makan. Sekarang dikasih gonggong jijik gitu ya. Nggak mau dimakan gitu ya. Padahal dulu paling apa bahas ini, gerakas tuh gimana tuh, saking banyaknya makan gonggong.
Jadi kadang-kadang kita ini hari ini mungkin kita suka makanan itu, belum tentu besoknya suka kan. Nah di sorga enggak suka semua. Nah itu hebatnya di sorga tuh. Kemudian yang kedua juga bayan tafaddulillahi azza wa jal ala ibadihi fil jannah. Di sini ada keterangan tentang keutamaan masing-masing penduduk sorga ketika mereka di sorga. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan karunia yang sangat besar bagi penduduk sorga. Salah satunya tadi masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan teman-teman yang sama-sama masuk ke dalam sorga. Bahkan yang lebih hebat lagi, jadi kalau ibu ini sedang berziarah gitu ya, di hari Jumat ke teman-temannya, ngerumpilah bahasa kita. Kemudian tanya, kok Umi Anu kok nggak ada ya, Ukti Anu kok nggak ada di sini? Maka kata malaikat, oh kebetulan dia tidak masuk sorga, dia masuk neraka. Ya. Maka nanti itu penduduk sorga itu serentak dia mengatakan apa? Langsung berdoa kepada Allah, ya Rabb, la taktamilu ladzatina hatta tukhrijaha minal jannah. Ya Allah, jangan kau sempurnakan kenikmatan kami di sorga sampai kau keluarkanlah temanku itu. Jadi wanita-wanita sorga itu semua akan memberikan syafaat kepada temannya yang masuk neraka, sampai mengatakan, ya Rabb, jangan kau sempurnakan nikmat kami sampai kau keluarkan teman kami yang ada di neraka itu. Bayangkan. Dari sini kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada riwayat ini, dia mengatakan apa? Istaghfiru min sahibikumus salih fa innahu yanfa'ukum yaumal qiyamah. Perbanyak oleh kalian cari teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, kawan-kawan yang baik, karena kawan-kawan yang baik, teman-teman yang soleh itu akan bermanfaat nanti sampai kiamat. Buktinya apa? Memberikan syafaat. Ketika mendengar kawannya masuk neraka nih, selama kawannya masuk neraka tentu bukan di atas kesyirikan, di atas kekufuran ya, yang memungkinkan keluar dari neraka maksudnya. Kalau dia kufur syirik ya walaupun nggak akan dapat syafaat kan itu. Maksudnya yang memungkinkan keluar dari sorga. Lah itu terkadang ditolong dengan syafaat penduduk sorga. Karena apa? Karena perkawanan. Nah ini penting, jangan sembarang ambil kawan itu. Kalau nampak-nampak kawan ini jahat, tidak perlulah dikawani. Percuma saja, nggak manfaat di dunia, di akhirat pula nyalakakan kita. Karena nanti orang-orang yang berkawan dengan kawan yang buruk itu akan menyesal pada hari kiamat dan mengatakan, duhai kiranya aku tidak memilih si fulan menjadi teman, kenapa si fulan pula yang menjadi teman? Kan begitu bahasa Qur'annya ya. Jadi kenapa aku tidak memilih si fulan, kenapa memilih si Alan? Nah, coba saya milih si fulan, nah, gitu. Tentu dia akan menyelamatkan saya. Makanya juga di sini diantara bayan tafadulillah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia nikmatnya kepada hamba-hambanya di sorga dengan dibentuknya pasar sorga. Kemudian juga yang ketiga, an-nari hasyamal mubarakun fid dunya wal akhirah. Namanya angin dari utara itu mau di sorga mau di dunia tetap sangat berkah. Itu angin berkah bagi kita. Ya. Dan itu biasanya di pagi hari yang disebut dengan rihus sobah, angin pagi. Nah, itu angin dari utara, itu angin yang mau berkah ya. Kemudian juga di antara faedahnya adalah al jannatu fiha ba'du ma fid dunya min haitsul asma. Di sorga juga ada hal-hal yang di dunia itu ada juga di sorga, seperti pasar, buah-buahan, minuman, perhiasan. Yang ada di dunia itu sama juga ada di sorga. Cuman yang membedakan hanya nama, bukan hakikat. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, persamaan sorga dengan dunia itu cuman di nama. Di sorga ada pisang, di dunia ada pisang. Di sorga ada kurma, di dunia ada kurma. Di sorga ada emas gitu ya, di dunia ada emas. Di sorga ada perak, di dunia ada perak. Hanya sama aja namanya, cuman hakikatnya berbeda. Emas di sana tentu bukan kayak emas di sini kan itu. Perak di sana akan berbeda dengan perak di sini. Makanan di sana dan begitu seterusnya. Jadi walaupun ada kemiripan nama tapi beda hakikat. Kemudian juga faedah hadis ini idhamu ni'amil jannah.
tingginya ataupun besarnya kenikmatan sorga, sampai-sampai nikmat itu bertambah dan bertambah. Kemudian juga di antara faedahnya tajma'un nas fil jannati. Manusia berkumpul di sorga, artinya di sorga ada kumpul-kumpul juga, sama dengan di dunia ada kumpul-kumpul juga. Kemudian ar-rihu thayyibatu ta'ummu jami' man fil jannati, bahwa angin dari utara itu bukan hanya terkena orang-orang yang di pasar saja, tapi wanita-wanita yang ada di rumah pun ketika mereka memandang wajah Allah, maka juga angin akan berbelok ke rumah-rumah, ke istana-istana. Makanya dari situlah istri-istri pun menjadi indah juga karena terkena anginnya juga. Nah, ini diantara faedah tentang sukul jannah, pasar dari pasar surga.